time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Nabila Puspitasari Sitorus dari kelas SI 4D, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat website memakai Bootstrap 5 dari aplikasi VS Code. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rolies Putra, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Web Programming. Nah, sebelum kita mulai videonya, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share video saya ya. Oke, langsung aja di sini saya sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya udah buat folder, nama foldernya itu Web Programming. Di dalam Web Programming ini saya memiliki 3 codingan. Nah, untuk codingannya dia ada index HTML, ada script.js, dan yang terakhir ada style CSS. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan isi codingan yang ada di dalam indeks HTML. Di sini ada doctype HTML. Untuk doctype HTML ini menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Nah, berarti bahwasannya gini kita sudah berada di halaman HTML5 ya teman-teman. Untuk HTML lang ID biasanya yaitu elemen root dari dokumen HTML dengan atribut lang ID yang menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Jadi ID itu singkatan dari Indonesia. Terus di sini ada head, yaitu kepala atau bagian dari meta dan referensi CSS. Di head ini ada meta caret UTF-8, yaitu menentukan encoding karakter sebagai UTF-8 untuk mendukung berbagai karakter internasional. Untuk meta viewport content mengatur tampilan agar responsif di berbagai perangkat. Untuk title dashboard menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Oke, sini kita langsung masuk ke Bootstrap 5. Nah, di Bootstrap 5 ini menggunakan pustaka CSS Bootstrap untuk styling elemen. Terus ada Bootstrap icon, yaitu menggunakan pustaka icon dari Bootstrap. Untuk data tables, menyediakan tabel interaktif yang dapat diurutkan dan difilter. Terus custom CSS, menghubungkan file CSS eksternal untuk styling tambahan. Sekarang kita masuk ke bagian navbar atau navigasi. Nah, navbar expand LG ini menentukan navbar yang dapat diperluas di layar besar. Sedangkan navbar dark menggunakan tema warna gelap, dan BG Tosca atau background Tosca, kelas custom untuk warna latar belakang navbar. Di sini kita lanjut ke class navbar brand. Nah, yaitu untuk menampilkan logo atau nama dashboard. Sedangkan class BB speed mode meter 2, icon speedometer dari Bootstrap icon. Lanjut ke navbar toggler. Navbar toggler ini tombol untuk membuka atau tutup menu pada tampilan mobile. Sedangkan MS Auto menggeser menu ke kanan. Dan drop down menu ini menampilkan opsi tambahan di dalam navbar.
Lanjut ke link profil, menampilkan ikon profil pengguna. Nah, di sini kita sekarang lanjut ke bagian body, yaitu badan atau konten utama. Di sini kontainer digunakan untuk mengatur tata letak agar rapi, sedangkan MT4 menambahkan margin atas sebesar 4. Suka statistik grafik, yaitu ada bootstrap grid. Nah, bootstrap grid MD4 ini menggunakan lebar 4 dari 12 kolom pada layar sedang, sedangkan card bootstrap menampilkan statistik dalam bentuk kartu, kanvas ID chart data, elemen untuk menampilkan grafik menggunakan chart.js, lalu tabel data, tabel data menampilkan daftar nama dan usia dalam format tabel. Tabel strip memberikan efek garis selang-seling. ID data table digunakan untuk mengaktifkan data tabel JS. Ya, teman-teman. Lalu list group menampilkan daftar notifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian footer. Footer, informasi hak cipta, kebijakan privasi, dan kontak. Terus untuk PY3 ini, padding vertikal sebesar 3. Lalu script Java, Bootstrap.js. Ini kita sudah masuk ke bagian Bootstrap.js. Untuk fitur interaktif seperti drop down, lalu jQuery dipergunakan untuk data table JS. Dan data table JS sendiri membuat tabel menjadi interaktif. Lalu masuk ke chart.js. Nah, chart.js untuk menampilkan grafik. Sementara itu, file script.js untuk logika tambahan atau seperti menampilkan grafik dan mengaktifkan data tables. Kesimpulannya, menggunakan Bootstrap 5 untuk desain responsif, menampilkan data dalam bentuk tabel atau data tabel JS, dan grafik chart.js, menggunakan navbar, card, dan list group untuk tampilan dashboard, memanfaatkan jQuery dan Bootstrap JavaScript untuk interaksi. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada di script.js. Nah, pertama di sini ada inisialisasi database. Itu sini ada dokumen ready function. Fungsi ini memastikan bahwa kode di dalamnya hanya akan dijalankan setelah seluruh halaman HTML selesai dimuat. Sedangkan data tabel menginisialisasi data tabel JS pada tabel tersebut sehingga tabel menjadi interaktif atau dapat diurutkan, difilter, dan memiliki fitur pencarian. Kedua, di sini ada inisialisasi chart.js. Untuk dokumen getElementi_by_id atau card data getContext 2D, mengambil elemen dengan ID chart data yang akan digunakan sebagai tempat menggambar grafik. GetContext 2D-nya ini mengambil konteks 2D dari elemen kanvas sehingga bisa digunakan untuk menggambar grafik. Nah, untuk newchart,
Membuat objek baru dari Chart.js dengan menggunakan elemen kanvas yang telah dipilih. Untuk type bar, menentukan jenis grafik yang digunakan dalam hal ini adalah grafik batang atau bar chart. Lalu untuk labels, label untuk sumbu X atau bulan-bulan seperti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sedangkan dataset menentukan kumpulan data yang akan ditampilkan dalam grafik. Lalu ada label pendapatan, label untuk dataset ini. Sedangkan data pendapatan untuk setiap bulan atau sumbu Y. Background color, warna latar batang dengan transparansi 50%. Border color, warna garis tepi batang tanpa transparansi. Dan border width, ketebalan garis tepi batang. Nah, terus di sini ada menentukan opsi tampilan grafik, yaitu ada responsive true. Responsive true ini membuat grafik bersifat responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran dengan layar perangkat. Lalu ada scaleless, yaitu mengatur skala sumbu grafik, dan yang terakhir di sini ada Y, yaitu memastikan sumbu Y dimulai dari 0 agar data lebih mudah dibandingkan. Kesimpulan dari codingan ini yaitu mengaktifkan data table pada tabel dengan ID data table sehingga tabel menjadi interaktif. Membuat grafik batang menggunakan Chart.js yang menampilkan data pendapatan dari bulan Januari hingga bulan Mei. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding yang ketiga, yaitu style CSS. Atau biasa kita gunakan untuk mengatur warna background kita ya teman-teman. Nah, untuk BG Tosca ini yaitu kelas untuk memberikan latar belakang berwarna hijau Tosca. Lalu teks Tosca yaitu kelas untuk mengubah warna teks menjadi hijau Tosca. Terus important memastikan properti ini memiliki prioritas tertinggi dan tidak akan ditimpa oleh aturan lain. Fungsi background Tosca bisa digunakan untuk memberi warna latar belakang pada elemen seperti navbar atau tombol. Teks Tosca digunakan untuk memberi warna teks sesuai tema hijau Tosca. Masuk ke body atau styling body latar belakang. Background color ini memberikan warna latar belakang abu-abu terang yang merupakan warna default bootstrap untuk latar belakang yang lembut. Fungsinya memberikan kesan bersih dan terang pada halaman web, membantu elemen lain seperti card dan tabel lebih menonjol. Lalu styling card atau kartu. Nah, border radius 12 px ini membuat sudut kartu lebih melengkung. Kalau untuk transition transform, menambahkan efek transisi saat elemen berubah sehingga perubahan menjadi lebih halus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hover. Hover efek ini berlaku ketika kursor mouse diarahkan ke kartu. Transform scale memperbesar kartu sebesar 2% saat di hover. Lalu remove shadow menambahkan efek bayangan untuk memberikan kesan floating atau melayang. Fungsinya membuat tampilan kartu menarik dengan efek interaktif saat di hover, memberikan pesan modern dan elegan pada UI. Lalu ada styling footer nih bagian terakhir. Text decoration ini menghilangkan garis bawah, underline pada semua link di dalam footer. Fungsinya menjaga tampilan footer tetap rapi dan minimalis. Jika ingin memberikan efek hover bisa ditambahkan. Ada codingannya. Kesimpulannya, tema warna hijau Tosca digunakan untuk latar belakang dan teks. Body memiliki latar belakang abu-abu terang untuk memberikan tampilan bersih. Card memiliki efek hover yang memperbesar dan menambahkan bayangan untuk interaktivitas. Footer link dibuat lebih rapi dengan menghilangkan garis bawah.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara membuat website menggunakan Bootstrap 5. Sini saya akan menunjukkan hasil dari codingan saya. Kita klik kanan, lalu klik Open with Live Server. Nah, sini ada data statistik. Ini yang bersebelah itu Januari. Ini ada tabel data. Terakhir notifikasi. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.